Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mini project mengenai kasus MTQ Aceh. Dengan saya sendiri, Fitra Madani, akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus. Latar belakangnya ialah pemerintah Kabupaten Pidijaya itu bekerja sama dengan sebuah event organizer untuk menyelenggarakan MTQ tingkat kabupaten. Acara berlangsung selama 4 hari dan akan melibatkan banyak pihak, seperti panitia pemerintah, IO, vendor panggung, vendor sound system, bagian konsumsi, dan dokumentasi. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi komunikasi buntu antara panitia, pemerintah, dan pihak EO sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan, salah pencatatan kebutuhan, dan miskomunikasi ke vendor. Kemudian saya akan membahas mengenai permasalahan utama yang terjadi. Jadi terdapat beberapa titik komunikasi yang membuat proyek berjalan tidak lancar. Pertama, tidak ada komunikasi yang jelas. Kita sering drop karena komunikasi dan koordinasi kita itu berantakan. Jadi seperti kita cuma mengandalkan WhatsApp pribadi sebagai media komunikasi. Coba bayangin semua informasi penting, semua kebutuhan itu cuma numpuk di chat group. Akibatnya jelas informasi gampang tercecer dan tidak terdokumentasi secara rapi. Jadi nggak ada rekam jejak formal. Yang kedua, masalah ini tuh diperparah karena struktur koordinasi kita yang nggak jelas. Jadi bingung siapa yang harus lapor ke siapa atau siapa yang punya keputusan akhir, keputusan final. Jadi semua itu ngambang. Hal ini akhirnya memicu perintah yang tumpang tindih, yang membuat tim di lapangan itu bingung harus ikut instruksi yang mana. Yang ketiga itu rapat koordinasi jarang dilakukan, sehingga update pekerjaan itu hanya dilakukan sebatas chatting. Jelas banyak detail penting yang terlewat kalau nggak ada pertemuan tatap muka yang membahas progres secara komprehensif. Yang keempat, masalah itu muncul saat kita melibatkan pihak ketiga, misalnya itu vendor. Seringkali vendor menerima instruksi dari banyak pihak. Vendor dapat perintah dari IO, tapi tiba-tiba juga disuruh ini itu langsung oleh panitia atau perwakilan pemerintah. Hal ini tuh fatal karena vendor jadi bingung harus fokus pada perintah siapa. Dan yang terakhir ada masalah klasik soal perbedaan ekspektasi. Tim pemerintah atau klien kita punya standar yang super tinggi dan minta pengadaan tambahan sana sini. Sementara itu kontrak atau perjanjian awal yang kita buat itu tidak mendukung permintaan sebesar itu, baik dari segi skop maupun anggaran. Jadi ada gap besar antara harapan yang selangit dengan realita yang terbatas, dan ini pasti berujung pada potensi konflik dan penundaan. Baik, perkenalkan nama saya Faiza Adaraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak komunikasi buntu. Yang pertama, ada pemasangan panggung terlambat 6 jam, yaitu keterlambatan terjadi karena vendor tidak menerima instruksi yang jelas mengenai waktu pemasangan. Akibatnya, persiapan acara mundur dan mengganggu alur kerja lainnya. Yang kedua, ada tata cahaya tidak sesuai rundown, yaitu kurangnya sinkronisasi dengan vendor lighting membuat pengaturan cahaya tidak mengikuti urutan acara. Beberapa sesi akhirnya tidak mendapatkan pencahayaan yang tepat. Yang ketiga, ada jadwal lomba mundur, yaitu persiapan teknis yang terlambat menyebabkan rangkaian lomba harus dimundurkan dari waktu perencanaan. Hal ini mengganggu ritme acara secara keseluruhan. Yang keempat, ada dokumentasi video tidak lengkap, yaitu karena perubahan jadwal tidak diinformasikan, tim dokumentasi kehilangan beberapa momen penting, sehingga hasil video menjadi kurang optimal. Yang kelima, ada vendor saling menyalahkan, yaitu tidak adanya arahan tunggal membuat vendor bekerja berdasarkan asumsi masing-masing. Ketika terjadi kesalahan, mereka saling menyalahkan karena tidak memiliki pedoman yang jelas. Yang keenam, ada konflik antara IO dan panitia membesar, yaitu miskomunikasi berulang dan tekanan waktu akhirnya menimbulkan konflik internal antara panitia dan EO, memperburuk suasana kerja selama acara. Jadi saya Siti Mesya, saya akan menjelaskan tentang analis penyebab. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Yang pertama tidak ada PIC yang ditunjuk jelas. Akibatnya tidak ada orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap alur komunikasi
Semua orang berbicara tanpa struktur, sehingga terjadi miskomunikasi. Yang kedua, skill komunikasi tim I.O. dan panitia berbeda. Perbedaan kemampuan komunikasi membuat pesan yang disampaikan sering salah ditafsirkan. Ada pihak yang detail dan ada yang tidak, sehingga informasi menjadi tidak konsisten. Yang kedua, ada metode. Metode adalah prosedur kerja. Yang pertama, tidak ada SOP komunikasi proyek. Tanpa standar prosedur, setiap orang berkomunikasi dengan caranya sendiri. Tidak ada format laporan, alur persetujuan, atau alur eskalasi masalah. Yang kedua, tidak ada dokumentasi meeting. Informasi penting hilang karena tidak tercatat. Keputusan rapat tidak terdokumentasi sehingga banyak hal yang harus diulang. Yang ketiga ada machine atau teknologi atau tools. Yang pertama, tidak menggunakan tools manajemen proyek. Tanpa platform seperti Trello, Notion, atau Asana, jadwal dan tugas tidak terpantau. Semua proses dilakukan manual dan berpotensi tertukar. Yang kedua, informasi hanya lewat WA dan rawan hilang. Chat WhatsApp mudah tenggelam dan susah dilacak, terutama jika grup aktif. File juga sering tidak tersimpan atau tidak ditemukan kembali. Yang keempat, ada material. Material seperti dokumen, kontrak. Yang pertama, kontrak tidak detail. Ketiadaan detail mengenai tugas, timeline, dan batasan kerja menyebabkan kebingungan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, ada ruang lingkup kerja tidak dijelaskan jelas. Pihak-pihak dalam proyek tidak mengetahui batasan peran sehingga terjadi overlap atau malah ada tugas yang tidak dikerjakan. Yang kelima, ada environment atau lingkungan kerja. Yang pertama, tekanan deadline tinggi. Deadline yang mepet membuat komunikasi terburu-buru dan kurang teliti, meningkatkan risiko miskomunikasi. Yang kedua, terlalu banyak pihak terlibat tanpa kontrol. Semakin banyak orang tanpa mekanisme kontrol, semakin besar kemungkinan informasi simpang siur atau tidak sinkron. Baik, saya Nabila Syarifah Sunardi. Saya akan melanjutkan materi yaitu solusi jangka pendek. Yang pertama, ada bentuk grup komunikasi resmi untuk koordinasi inti, di mana grup ini hanya berisi pihak yang benar-benar terkait keputusan untuk menghindari pesan tenggelam dan noise. Kemudian yang kedua, ada tunjuk satu PIC pemerintah dan satu PIC IO yang memiliki tanggung jawab jelas. PIC memastikan pesan tersampaikan dengan format sama dan tidak ada informasi yang simpang siur. Kemudian yang ketiga adalah meeting singkat daily, yaitu daily briefing 10 menit, di mana berfokus pada update progres hambatan hari ini dan penentuan langkah cepat untuk menjaga sinkronisasi tim. Kemudian yang keempat, ada semua instruksi wajib tercatat dalam satu platform Google Dokumen atau Trello. Kemudian yang kelima, ada gunakan format komunikasi yang konsisten. Kemudian di sini saya akan melanjutkan juga, di mana saya akan menjelaskan solusi jangka panjang. Yang pertama, ada buat SOP komunikasi proyek yang standar dan mudah diikuti, termasuk alur persetujuan, template laporan, mekanisme eskalasi masalah, dan timeline komunikasi. Kemudian kedua adalah gunakan tools manajemen proyek sehingga berkelanjutan seperti Trello atau Asana, di mana di sini bergunanya untuk pembagian dan pemantauan tugas. Kemudian ada Google Drive. Google Drive ini menyimpan dokumen resmi, dan ada Notion. Notion ini adalah notulen rapat. Nah, yang ketiga adalah perjelas isi kontrak mengenai pertama, ruang lingkup kerja masing-masing pihak. Kemudian yang kedua ada detail teknis dan batasan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada alur komunikasi dan siapa PIC resmi. Kemudian yang keempat ada timeline dan deliverable yang terukur. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah latih panitia dan IO dalam komunikasi profesional. Kemudian yang kelima yang terakhir, bangun budaya dokumentasi dalam setiap kegiatan. Baik, selanjutnya saya Zanuba akan menjelaskan bagian Raci Matrix pada kegiatan MTQ ini. Di sini kami menggunakan Raci untuk memetakan peran tiga pihak utama, yaitu panitia pemerintah kabupaten, IO, dan vendor teknis. Raci membantu kita melihat dengan jelas siapa yang melakukan pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang perlu diajak diskusi atau dikonsultasikan. Yang pertama, pada aktivitas penyusunan rundown, di sini IO kami berikan peran responsibel, karena IO yang menyusun detail acara dari awal sampai akhir. Panitia pemerintah kabupaten berada sebagai accountable, yaitu pihak yang menyetujui dan memastikan rundown sesuai dengan kebijakan panitia. Sementara vendor ada di posisi konsultan karena mereka hanya perlu dikabari dan menyesuaikan teknis dengan rundown yang sudah disepakati. Selanjutnya, panggung dan sound system. Vendor teknis berperan sebagai responsibel karena mereka yang langsung memasang panggung, sound, dan peralatan di lapangan.
IO menjadi accountable karena IO yang mengordinasikan vendor dan memastikan semua sesuai kebutuhan acara. Panitia pemerintah kabupaten di sini sebagai konsultan, yaitu pihak yang dimintai persetujuan dan masukan jika ada perubahan desain panggung atau kebutuhan tambahan. Lalu pada bagian konsumsi, panitia pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai accountable karena keputusan konsumsi mulai dari anggaran, jenis makanan, sampai kebijakan pembagian ditentukan oleh panitia. IO sebagai responsible, yaitu mengurus pelaksanaan konsumsi di lapangan seperti pemesanan, pendistribusian, dan koordinasi dengan catering. Di sini vendor diberi tanda strip karena vendor yang dimaksud adalah vendor panggung dan sound sehingga mereka memang tidak terlibat dalam pengelolaan konsumsi. Selanjutnya, pada aktivitas dokumentasi, vendor berperan sebagai responsible karena mereka yang melakukan pengambilan gambar dan video di lapangan. IO kembali menjadi accountable, memastikan dokumentasi sesuai kebutuhan panitia dan standar acara. Panitia pemerintah kabupaten di sini sebagai konsultan yang dapat memberi arahan terkait momen-momen penting yang harus diabadikan. Terakhir, untuk daily briefing atau rapat harian, panitia pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai accountable karena panitia adalah pemilik acara dan penanggung jawab utama terhadap jalannya kegiatan. IO perannya responsible karena IO yang menyampaikan laporan perkembangan harian, kendala yang dihadapi, dan rencana kegiatan berikutnya. Sebagai vendor berada di posisi konsultan. Artinya mereka ikut serta ketika dibutuhkan untuk menjelaskan kendala teknis atau kebutuhan tambahan di lapangan. Melalui Raci Matrix ini, pembagian peran menjadi lebih jelas, sehingga risiko miskomunikasi bisa diminimalkan. Setiap aktivitas punya penanggung jawab yang jelas, siapa yang mengerjakan dan siapa yang perlu diajak diskusi. Dengan begitu, koordinasi antara panitia, IO, dan vendor bisa berjalan lebih terstruktur. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu komunikasi buntu yang terjadi pada proyek EOMTQ Aceh disebabkan oleh kurangnya sistem komunikasi, tidak adanya SOP, serta banyaknya pihak memberi perintah langsung kepada vendor. Dengan menerapkan struktur koordinasi, tools manajemen proyek, dan SOP komunikasi, permasalahan ini dapat diminimalkan dan proyek dapat berjalan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.